Shalom, selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 25. Demikian dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita di pagi hari ini tentu mengingatkan kita kembali sebagai orang percaya bahwa kita memiliki kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Sebagaimana disampaikan oleh Yesus bahwa orang-orang mati akan dibangkitkan kembali untuk memasuki tempat yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus setelah dia meninggalkan dunia ini. Sama seperti Yesus yang sudah bangkit kembali dari kematiannya, demikian juga orang percaya akan dibangkitkan kembali. Itu berarti bahwa setiap orang percaya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu merupakan suatu jaminan bagi kita orang-orang yang percaya, agar semua mengakui kebesaran dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itulah, sebagai kita diberi waktu untuk berada di tengah-tengah dunia ini, tentu kita harus benar-benar dapat mempertahankan iman dan kepercayaan terhadap Tuhan Yesus. Karena orang yang memperoleh kehidupan kekal tentu hanya kepada orang yang tetap taat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Karunia hidup yang kekal sudah dimiliki sekarang, bukan hanya sesuatu yang dialami nantinya, karena Yesus juga sudah mengatakan, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang benar-benar menaruh imannya kepada Tuhan Yesus, itu berarti sudah memiliki hidup yang kekal sekarang di tengah-tengah dunia ini. Lebih dari itu, kita dapat dengan sungguh-sungguh meyakini kebenaran tersebut, karena Yesus juga mengatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang berkuasa untuk memberikannya kepada setiap orang yang benar-benar mengakuinya. Itulah pengharapan kita, agar semua dapat menerima karunia kehidupan yang kekal. Karena kita tahu bahwa hidup kita di tengah-tengah dunia ini hanya ditentukan oleh Tuhan, yang tidak bisa ditolak ketika Allah sudah menyatakannya, tetapi harus siap untuk diterima. Kalaupun itu terjadi di dalam kehidupan kita manusia, bukan berarti
Allah tidak menghendaki supaya kita berada di tengah-tengah dunia ini. Atau bukan berarti itu menjadi hukuman bagi kita manusia, karena Allah sendirilah yang menetapkan batas waktu kita berada di tengah-tengah dunia ini. Karena semua ada di bawah kekuasaan Tuhan Allah, sekaligus menjadi jalan yang ditentukan Allah sendiri untuk memasuki kehidupan yang kekal. Itulah harapan kita untuk ikut serta memperoleh hidup yang kekal yang sudah dianugerahkan bagi kita manusia. Oleh karena itulah kita diingatkan untuk tetap taat, untuk tetap setia melakukan semua kehendak Allah, dan kita diberi kekuatan untuk dapat melakukan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yang tentu harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita setiap saat. Kiranya Tuhan tetap menyertai, melindungi, dan memberikan kekuatan kita untuk mengakui dan percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami dapat hadir di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu, di mana Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami benar-benar mau menunjukkan ketaatan, dan melalui itulah kami akan dapat memperoleh berkat yang telah Engkau karuniakan bagi kami semua orang percaya, yaitu memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah harapan kami ya Tuhan Allah, kiranya kami tetap dapat menunjukkan itu di dalam kehidupan kami melalui ketaatan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa buat seluruh anggota jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya menyertai, melindungi, dan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang pada saat ini melakukan aktivitas dan pekerjaannya, sehingga mereka tetap memperoleh kekuatan, dan melalui pekerjaan itulah mereka akan memperoleh sukacita karena Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di pagi hari ini kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaat yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan berikan kesehatan, sembuhkan mereka dari penyakitnya, sehingga mereka juga dapat merasakan betapa besar berkat dan karunia-Mu yang senantiasa melindungi, memberikan kekuatan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat semua majelis-Mu yang bertugas di tengah-tengah gereja-Mu untuk melakukan pelayanannya masing-masing. Tuhan kiranya tetap memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka, baik dalam melakukan pekerjaan setiap hari dan juga dalam tugas pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kiranya Tuhan tetap menyertai, melindungi kita semua, dan saya menyampaikan kepada kita shalom dan selamat pagi.